Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya, kelas 4 SDIT Lukman Al-Hakim Sleman. Pada kesempatan ini bertemu dengan Ustadz Novi, kita akan belajar bersama pelajaran IPS. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anak semuanya, kita sekarang akan belajar tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam adalah semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam juga disebut sebagai bentang alam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kenampakan alam daratan. Kemudian yang kedua, kenampakan alam perairan. Sekarang kita akan belajar tentang kenampakan alam daratan. Apakah kenampakan alam daratan? Adalah kenampakan alam yang berupa daratan. Apa saja? Yang pertama, gunung dan pegunungan. Kita lihat gambarnya. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Gunung terdiri dari dua jenis, yaitu gunung aktif, yaitu gunung berapi, dan gunung tidak aktif. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Apa manfaat gunung dan pegunungan bagi manusia? Antara lain, yang pertama, tempat penyimpanan air, sarana rekreasi alam, menghasilkan barang tambang, dan lain sebagainya. Contoh gunung dan pegunungan di Indonesia. Gunung Merapi. Di mana anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, di Yogyakarta. Kemudian Gunung Bromo di Jawa Timur. Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Kemudian Pegunungan Jayawijaya di Papua. Dan masih banyak lagi gunung atau pegunungan yang ada di Indonesia. Yang kedua, bukit dan perbukitan. Bisa kita lihat gambarnya. Bukit adalah bentang alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi dari wilayah di sekitarnya. Bukit biasanya memiliki ketinggian 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Sedangkan perbukitan adalah rangkaian bukit-bukit yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Apa saja manfaat bukit dan perbukitan? Antara lain, sarana olahraga, tempat untuk bertani, penambangan batu kapur, objek wisata, sebagai daerah resapan air. Contoh bukit dan perbukitan di Indonesia. Bukit Kerinci berada di Sumatera Barat. Bukit Geger di Jawa Timur.
perbukitan Watu Kelir di Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, dataran tinggi. Apakah dataran tinggi itu? Yaitu wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 200 sampai 600 di atas permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi biasanya tidak sama dengan bukit. Dataran tinggi ditunjukkan oleh warna kuning dan oranye kemerah-merahan pada peta. Ya, nanti anak-anak silahkan dicek di peta, kalau ada warna kuning dan oranye yang kemerah-merahan, itu biasanya dataran tinggi. Apa saja manfaat dari dataran tinggi bagi manusia? Lahan pertanian sayuran. Ya, kita lihat di sana ditanami sayur-sayuran. Kemudian lahan perkebunan. Kemudian lahan peternakan. Kemudian area pemukiman. Area pemukiman dan tempat rekreasi. Jadi dataran tinggi juga bisa digunakan untuk rekreasi, tempat hiburan. Contoh dataran tinggi antara lain Dieng, anak-anak. Ustadz pernah ke sana, ke Dieng, yang berada di Jawa Tengah. Kemudian kota Sukabumi, yang ada di Jawa Barat. Kabupaten Poso, yang ada di Sulawesi Tengah. Gayo, di Nanggro Aceh Darussalam. Itu dataran tinggi. Ya. Kemudian yang keempat, dataran rendah. Dataran rendah adalah daratan yang luas yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya terletak di dekat pesisir atau pantai. Dan ada juga yang terletak di daerah pedalaman. Kalau kita lihat peta, dataran rendah ini biasanya ditunjukkan dengan warna hijau. Apa saja manfaat dataran rendah? Antara lain, lahan pertanian, ya, tanaman padi, jagung, ya. Kemudian lahan perkebunan, ada perkebunan tebu, kelapa sawit, ya. Lahan peternakan, ya, ada hewan unggas, ya. Ada ikan, ya. Kemudian area perindustrian, ya, pabrik-pabrik, kemudian area pemukiman dan perumahan penduduk. Contoh dataran rendah antara lain dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dataran rendah Banjarmasin. Itu dataran rendah. Ya. Kemudian yang kelima, anak-anak semuanya, yang kelima delta. Siapa yang sudah pernah dengar kata delta? Ya, kita lihat gambarnya. Delta adalah wilayah daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Delta terletak di sekitar muara sungai atau di daerah pertemuan aliran air sungai dengan air laut. Dalam waktu yang lama, delta dapat menjadi dataran rendah. Contohnya DKI Jakarta, Surabaya, Semarang, Balikpapan, Palembang, dan Maroke. Ya, khususnya yang berada di pinggir-pinggir sungai. Ya, nah itu terbentuk karena endapan ya sungai yang cukup lama sehingga membentuk daratan. Itu namanya delta. Yang keenam, lembah. Bisa kita lihat gambarnya. Lembah adalah wilayah daratan yang dikelilingi pegunungan ya atau perbukitan. Lembah yang sisi-sisinya curam disebut ngarai. Lembah yang sisi-sisinya sempit disebut curam.
Sedangkan lembah yang sisi-sisinya terjal itu disebut dengan jurang. Jadi kalau kita lihat dari atas, ya, dari atas pegunungan kita lihat ke bawah dan jauh sekali, ya, itu namanya jurang. Apa manfaat lembah? Antara lain objek wisata, lahan pertanian, dan area pemukiman penduduk. Contoh lembah di Indonesia yang dekat dengan daerah kita namanya Lembah Kaliurang. Itu di Yogyakarta. Ada lembah Pantunan di Bali. Kemudian ada lembah Anai di Sumatera Barat. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, pantai. Anak-anak semuanya, Ustadz yakin anak-anak sudah pernah ke pantai. Karena Yogyakarta banyak sekali pantai-pantai, ya pantai selatan cukup banyak sekali. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Tanah di pantai biasanya landai dan berupa pasir. Tapi ada pula pantai yang berupa tebing, yang terjal dan curam. Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga memiliki banyak pantai. Apa manfaat pantai? Antara lain sebagai objek wisata, tempat hiburan, tempat rekreasi, tambak garam, ya, pembuatan garam. Biasanya garam dibuat di pinggir pantai karena sumber bahan bakunya dari air laut asin. Kemudian perkebunan kelapa. Kemudian pemukiman bagi nelayan. Jadi nelayan-nelayan yang menangkap ikan biasanya mereka tempat tinggalnya di sekitar pantai. Kemudian pelabuhan atau tempat berhentinya kapal laut. Contoh pantai di Indonesia antara lain yang dekat dengan kita Parangtritis, ya, itu di Yogyakarta. Kemudian Pantai Senggigi di Lombok. Kemudian Pantai Pangandaran di Jawa Barat. Kemudian Pantai Bunaken di Manado. Dan masih banyak lagi pantai-pantai yang ada di Indonesia. Baik anak-anak semuanya, kita cukupkan materi kita pada hari ini tentang kenampakan alam daratan. Bagi anak-anak semuanya, silahkan nanti dibaca kembali materinya. Cari contoh-contoh yang ada, ya khususnya yang berada di Indonesia, kenampakan alam. Dan itu semuanya akan menjadikan anak-anak memiliki wawasan yang luas. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Mari kita akhiri pertemuan kita pada saat ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.